Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa SDMT TV Channel. Senang sekali saya di sini diberi kesempatan lagi ya untuk menyapa pemirsa SDMT TV Channel dimanapun berada. Nah, pada sore hari ini kita akan BBS ya, bincang-bincang santai. Nah, sore ini kita dengan siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, tentunya dengan psikolog kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Arif Budi ya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Hesti Ya, yang bagaimana kabarnya menyayangin Pak? saya. Iya, kesayangan kita semuanya. Siap, siap. Nggih. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah kabar kita baik semuanya. Saya juga berharap demikian Ustazah Hesti dan teman-teman semua dimanapun pemirsa SMT TV selalu sehat, selalu bahagia. Yang penting kita happy dulu, ya. Benar, Oke. happy. Oke. Ya, ini kan begini Pak Arif. Kebetulan Pak Arif kesini ya, ini ada beberapa request tentunya dari pemirsa SDMT TV. Betul. Ada beberapa yang kemarin tuh request untuk dibahas sebenarnya, itu ya diangkat di podcast seperti itu. Nah, alhamdulillah nih Pak Arif kesini nih. Dan Kita saya berharap ngobrol. bahwa podcast kita hari ini tidak membahas bagaimana traumatik yang muncul karena layang-layang putus ya. Layangan putus. It's my dream Pak Arif. Banyak sekali WA, WhatsApp, kemudian ada yang konsultasi dari teman-teman di luar sana dari berbagai instansi dan jabatan. Itu mereka mulai traumatik dengan kasus cerita layangan putus. Benar-benar Traumatik yang sekali. muncul karena memang keren ya cara mereka untuk acting itu luar biasa. Kita Iya. tetap mengapresiasi karya mereka. Oke? Siap, siap, siap. Oke, begini Pak Arif. Ini kan anak-anak sudah mulai masuk ya. Iya, Kemarin iya, kita sudah mulai mengangkat bagaimana sampah-sampah PJJ yang banyak Iya, sekali itu. sepakat Nah, sekali. kemudian di sini ada request dari pemirsa SDMD TV untuk mengangkat suatu tema, yaitu bagaimana mendampingi anak-anak kita yang mulai memasuki usia balik atau masa pubertas. Betul, itu sekarang kan suka ndak suka memang terkadang kita orang tua itu mulai mengalami kesibukan, mulai mengalami sebuah gejala yang panic attack, serangan kepanikan ketika tanpa Pendidikan. sadar ternyata anak-anak kita itu lebih mengerti istilah, terus kemudian sesuatu yang sebenarnya belum layak untuk seusia mereka konsumsi. Ternyata anak-anak kita itu mengagetkan kita, wow ternyata mereka lebih ngerti dari kita. Kan Benar, gitu ya Ustaz iya Hesti ya? benar sekali Pak Arif. Nah, itu yang terkadang harus sangat memberikan ruang kepada kita untuk paham. Jadi kalau kita berbicara ternyata tanpa kita sadarin kontrol kita terkait perilaku, tatanan bahasa, adab mereka, bagaimana mereka beretika. Kemudian orang tua memaksakan sekolah untuk menyelesaikan semua permasalahan, tentu itu kan kurang bijaksana ya pemirsa ya. Jadi kalau kita kembali lagi beberapa orang tua di luar sekolah SCMT dan juga SCMT ketika sesi konseling mereka ngomong, saya tuh pengen Pak Arif kalau anak saya pulang dari SCMT sekolah Islam kemudian pulang ke gerbang rumah mereka langsung menjadi anak yang soleh dan soleha. Wah. Terus kemudian saya tanya juga ke guru-guru dimanapun. Guru-guru ternyata harapannya Pak kami itu pengen kemudian ketika anak-anak diantar orang tuanya ke sekolah itu mereka sudah anak yang soleh dan solehah dari rumah. Lah terus siapa yang ngerjakan soleh dan Di solehah? jalan ya Pak Arif ya. Nah kan begitu ya. Iya. Nah itu yang terkadang menjadi sesuatu yang unik bahwa ternyata sekolah itu hanya mengajarkan taklim. Ya kita hanya taklimah. Hanya proses mengajarkan saja. Tapi untuk tarbiyah menumbuh, menanam, menumbuh, kembangkan itu ada di rumah. Gitu loh. Jadi sekolah itu hanya memberikan bekal taklim, keilmuan saja. Oh ini konsepnya begini, 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 begini. Yang terjadi akhirnya tanpa sadar azab, etika yang harusnya sudah terbentuk dari rumah sebagai bentuk. Karena tazkiyah, memuliakan, membersihkan anak itu ada di rumah. Dan kita memberikan, jadi kalau misalkan nih contoh, kita bicara tentang pubertas nanti akan begini. Adab itu, etika anak itu seperti kita membuat adonan roti. Ketika kita kurang pinter ngaduknya, mutarnya sampai kemudian mengembang, adonan kita mengembang, saat itulah kita masukkan di oven. Oven. Ya. Betul kan, di oven ya.
Tetapi yang terjadi kita belum ngaduknya, belum tuntas sampai betul-betul siap. Kemudian kita masukkan ke oven, yang terjadi roti itu menjadi bantet kan. Bantat, iya benar. Nah, ketika sudah mengembang, kita keluarkan dari oven, kemudian kita berikan topping sesuai dengan keinginan, itulah adab. Kan begitu. Nah, Iya, yang terjadi terkadang orang tua kurang mengikuti proses tarbiyah dengan baik, memixer, mencampur, semuanya sesuai dengan keinginan kita. Roti ini mau kita buat apa sih? Mau kita topping apa sih sebagai bentuk adab yang bisa dilihat oleh banyak orang? Itu sebenarnya ada di rumah. Nah, kita memberikan keindahan-keindahan di topping itu sebagai bentuk keilmuan supaya anak-anak semakin berkarakter di situ. Ceritanya begitu. Oh, Jadi seperti pubertas itu. sendiri, jadi kalau kita ngobrol nih biasa aja kita ngobrol ya Ustazah Hesti ya. Iya Pak Arif. Jadi begini, jadi anak-anak waktu kecil kita memberikan banyak kelonggaran. Ini kayak corong nih, corong bensin itu corong, atasnya sempit, bawahnya lebar. Iya. Nah, kita waktu kecil ya terlalu memberikan bebas ke sana, es krim boleh, perilaku ini boleh, ini boleh. Akhirnya apa? Anak pinter shopping. Shopping perilaku, shopping kebiasaan. Yang akhirnya membuat anak ketika ada sesuatu masalah mereka memberikan tawaran yang lebih kuat dari kita. Dengan menangis, dengan ini, dan sebagainya. Akhirnya tanpa sadar kemudian kita membebaskan mereka, alah timbangin nangis. Tetapi seiring perkembangan waktu, setelah itu kebebasan yang corong bawah yang lebar itu, kita sebagai orang tua itu yang terlalu terbalik sebenarnya, terbalik. Kita memberikan kelonggaran yang sangat di waktu kecil, jadi ketika ke atas ya tambah dewasa, kita sudah memberikan beban-beban yang akhirnya corong itu ke atas semakin sempit. Dengan batasan, dengan banyak aturan, dengan banyak tuntutan, dengan banyak keinginan seperti yang kita inginkan sebagai orang tua, ya makin menyempit. Nah, inilah yang menyebabkan anak menjadi memberontak. Kan begitu ceritanya pemirsa ya, ini analoginya begitu. Tapi berbeda ketika kecil, corongnya itu kita betul posisi normal, corong yang sempit kan harusnya di bawah. Kan, karena air mengalir ke bawah. Iya. Nah kan corong yang sempit dengan banyak aturan, pemahaman konsep, adab, etika, pergaulan dan sebagainya harusnya seperti apa. Ketika kecil sudah tertata, nah harusnya ketika dia besar di mana proses akil balik muncul, kita mulai memberikan kebebasan yang bertanggung jawab pada anak. Karena apa? Di waktu kecil kita sudah nata ini. Memberikan batasan, menanamkan aturan, menanamkan etika, konsep ibadah dan lain sebagainya. Itu di waktu kecil seperti corong yang kemudian semakin atas, semakin melebar dan sampai pusatnya ketika di area yang paling atas, saat itulah mereka mandiri hidup tanpa kita. Gitu. Wah, menarik sekali ini ya. Analoginya sih begitu ya. Benar-benar. Jadi jangan sampai terbalik ya Pak Arif ya. Iya. Ketika kecil diberi kebebasan, kelonggaran, begitu besar dia merasa terikat dengan aturan-aturan. Nah, ini yang membuat anak akhirnya memberontak kan. Iya, benar Dan di kasus sekali. pubertas ini tidak disiapkan orang tua jauh-jauh hari. Memahamkan mereka aturan main seperti ini nak, seperti ini nak, seperti ini. Yang terjadi artinya apa? Anak-anak itu memberontak dengan dua cara. Satu verbal, satu non verbal. Verbal itu dengan ucapan kotor, makian, kemudian istilah-istilah yang dan sebagainya. Itu dalam rangka apa? Dia memberontak supaya apa? Orang lihat dia. Kata kotor, verbal. Terus kemudian yang non verbal bagaimana? Dengan sikap, tindakan, perilaku mereka. Entah itu mencoret, menulis-nulis yang tidak perlu. Dan mereka membahas sesuatu detail yang bukan prioritas. Kan prioritas mereka bagaimana menata kehidupan mereka setelah SDMT, SMP seperti apa, cita-cita mereka kemana, bakat dan potensi yang mereka miliki harus dikembangkan dalam hidup, life skillnya di mana. Nah, harusnya itu yang menjadi pikiran anak-anak yang pubertas. Karena kesalahan kita melakukan corong yang terbalik inilah muncul perilaku yang sekarang justru kita mengalami kesulitan. Ya, jadi itu sebenarnya anak-anak ngomong kotor sebenarnya sebagai bentuk pemberontak. Jadi kalau kita bicara tentang teori psikologi, jadi ada sebuah beberapa aspek yang dimana ada sikap dasar, sifat dasar anak itu adalah salah satunya memalukan. Itu adalah bawaan anak sejak lahir, sifat memalukan. Nah, sifat memalukan ini contoh. Jadi anak-anak di TK itu belum tahu bahwa dia dibully. Yang dia tahu dia nangis karena sakit. Dia merasa dipermalukan. Itu tumbuh di SD kelas 1, usia 7 tahun. Dia baru tahu bahwa aku dipermalukan, aku dibully.
Kan begitu. Nah, konsep memalukan pada anak TK biasanya mereka nakal, termasuk di SD pun mereka nakal, kemudian dipanggil orang tuanya. Dengan perilaku mereka, mereka berharap bahwa mereka mampu memalukan orang tuanya dengan sifat itu. Itu adalah semacam bentuk protes yang diberikan anak-anak kepada kita sebagai guru dan orang tuanya. Harapan mereka orang tuanya yang dipanggil supaya mereka orang tuanya lebih memperhatikan anaknya. Tapi justru yang terjadi kita nyalahkan anak, kan gitu ya Ustaz. Iya, Kita malah benar. nyalahkan anak, padahal anak itu bersikap seperti itu memalukan. Kemudian diberikan hukuman sama kita. Lari, push up, hukuman yang lainnya dan sebagainya. Justru dia akan ngulangin lagi perilaku itu. Karena apa? Yang dia harapkan muncul itu karena mereka memalukan orang tua. Dan berharap dengan memalukan itu dia mendapatkan perhatian lebih. Anak tawuran, habis dihukum dipanggil polisi, dihukum dan sebagainya. Dia ngulangin lagi enggak tawuran, ngulangin lagi. Karena dia adalah sikap dasar anak untuk memalukan orang tuanya. Jadi apakah dia jerah? Enggak. Karena apa? Sikap memalukan ini. Nah, kembali lagi kepada orang tuanya. Gimana nata anaknya? Harusnya seperti apa? Kembali lagi ke kita orang tuanya. Bagaimana Gitu dalam ya. orang tua menata anak-anak itu ya Pak Arif ya. Nah, jadi kira-kira peran orang tua ini seberapa penting Pak Arif? Sebenarnya kalau kita bicara sekarang sudah terlanjur. Iya. Corong yang terbalik kita lakukan pada anak. Berarti yang harus dilakukan apa? Kita harus memastikan diri kita bahwa kita itu satu perahu dulu sama mereka. Jadi kalau dia ngomong kotor seperti ini oke. Itu memang kata-kata yang memang kotor, nggak nyaman. Tapi kalau kamu ngomong seperti itu boleh. Setelah kamu tahu artinya. Jadi tidak langsung dimarahi, ditentang Iya, itu tidak ya Pak ya? betul. Jadi pada kondisi seperti hari ini bahwa kita harus meloncat di perahu mereka untuk memastikan bahwa kita mendayung sampan mereka itu sampai